Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farouk dan NIM C1D12303. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait kampanye kreatif perusahaan Alnaik yang dengan moto perusahaan ini yaitu hadapi tantangan, raih kemenangan. Dengan tema kampanye pada kesempatan kali ini yaitu membahas terkait You Can Stop Us, yang artinya kamu tidak bisa menghentikan apa yang telah kami perjuangkan, yang mana kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa olahraga dapat menyatukan orang-orang meskipun menghadapi tantangan yang besar. Oleh karena itu, saya akan membahas penjelasan terkait perusahaan Alnaik dalam bidang olahraga pada presentasi kali ini. Nah, pada tahapan pertama yaitu tahapan planning atau perencanaan, yang mana pada tahapan ini juga memiliki beberapa tahapan seperti yang pertama yaitu penentuan tujuan atau visi, yang mana pada penentuan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti yang pertama meningkatkan brand awareness dan memperkenalkan Alnaik ke audiens luas melalui media digital dan tradisional, yang mana media di sini digunakan atau dijadikan alat untuk memperkenalkan produk-produk dari brand perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menjangkau target audiens dan menyesuaikan distribusi media untuk komunitas olahraga dan pecinta fashion, yang mana pada tujuan ini tentunya menjelaskan adanya penyesuaian produk kepada para pecinta olahraga dan juga pecinta fashion. Dan yang ketiga yaitu mendorong penjualan, mengarahkan traffic e-commerce dan meningkatkan konversi melalui iklan yang strategis. Tentunya pada tujuan kali ini tentunya lebih mengarah kepada iklan yang tentunya untuk memudahkan audiens untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk-produk yang telah dikelola atau yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya pada tahapan planning atau perencanaan yaitu adanya target audiens, yang dimana perusahaan akan menentukan audiensnya dalam mendukung perusahaan itu sendiri, seperti menentukan target audiens pada atlet profesional, penggemar olahraga, komunitas kebugaran, dan individu yang terinspirasi oleh semangat olahraga. Dan yang ketiga juga ada namanya pesan utama, yang dimana perusahaan memberikan pesan utama terhadap brandnya, yaitu dengan pesan seperti ketahanan, persatuan, dan semangat yang tidak dapat dihentikan bahkan dalam masa sulit. Dan yang terakhir yaitu adanya strategi media relations, yang mana Alnaik bekerja sama dengan media olahraga ternama seperti ESPN, Sports Illustrated, serta memanfaatkan influencer dan atlet terkenal seperti LeBron James dan Serena Williams untuk meningkatkan jangkauan pesan kampanye dalam perusahaan itu sendiri. Nah, pada tahapan kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang mana pada tahapan ini lebih ke arah struktur organisasi kampanye perusahaan, yang mana yang pertama yaitu manajer, yang mana manajer ini yaitu yang memimpin strategi dan eksekusi dalam kampanye perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adanya tim kreatif atau yang bertanggung jawab atas konten visual dan video. Dan yang ketiga yaitu adanya tim media sosial yang mengelola video atau konten tersebut dan di-upload ke media sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang berikutnya ada juga tim analisis data, yang mana tim ini mengukur aktivitas kampanye secara real time. Dan yang terakhir adanya tim public relation atau media relations yang menghubungkan kampanye dengan media dan influencer, yang tentunya bertujuan untuk lebih mengembangkan perusahaan itu sendiri. Nah, pada tahap organisasi atau pengorganisasian ini juga ada yang namanya timeline dan milestone, yang mana pada tahap ini yaitu lebih mengarah ke arah urutan waktu dan juga titik penting dalam suatu proyek, yang mana seperti terlihat pada gambar di samping, yakni pada bulan pertama dan kedua perusahaan itu akan melakukan riset audiens seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana perusahaan itu akan melakukan cek audiens yang sesuai dengan tema dari suatu proyek perusahaan itu sendiri, juga melakukan pengembangan konsep seperti konsep yang sudah ditentukan pada tahap perencanaan, juga pembuatan konten awal, yang mana pada pembuatan konten awal ini yang akan disebarluaskan nanti. Dan yang kedua yang berikutnya juga ada pada bulan ketiga yaitu peluncuran kampanye dengan video utama di media sosial dan TV, yang mana peluncuran kampanye ini tentunya peluncuran terkait
video kampanye terkait pentingnya atau tema yang diangkat dari proyek dari suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang berikutnya juga pada bulan keempat dan kelima itu melakukan penguatan melalui kolaborasi dan atlet dan influencer. Nah, pada tahap ini tentunya perusahaan sudah melakukan kolaborasi dengan atlet atau influencer yang sesuai dengan bakatnya masing-masing pada olahraga-olahraga tertentu. Nah, pada bulan ke-6 itu melakukan evaluasi hasil dan penyusunan laporan dampak kampanye. Nah, pada tahap ini tentunya melakukan tahap akhir yang akan dilakukan suatu organisasi setelah melakukan proyek itu sendiri. Nah, pada tahapan berikutnya ada yang namanya leading atau kepemimpinan. Nah, pada tahapan ini dia terbagi dalam beberapa tahap, seperti yang pertama itu tanggung jawab pemimpin kampanye, yang mana pada bagian ini ada beberapa tanggung jawab, yaitu seperti memastikan visi kampanye selaras dengan nilai-nilai merek All Night, kemudian mengkoordinasikan tim agar setiap bagian bekerja secara efektif, kemudian juga ada namanya mengelola komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan strategi berjalan lancar, yang mana komunikasi internal ini dapat berupa seperti dalam perusahaan, dan kalaupun eksternal ini seperti komunikasi yang dilakukan kepada luar perusahaan atau kepada audiens maupun pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan. Nah, yang berikutnya juga ada yang namanya strategi manajemen kritis, yang mana pada strategi ini perusahaan tentunya menyediakan beberapa cara apabila ada sesuatu kendala dalam suatu perusahaan itu sendiri, yang mana seperti pertama menyediakan respon cepat terhadap kritik atau kontroversi, dan yang kedua menyiapkan rencana mitigasi jika ada kesalahan strategi pemasaran, dan yang terakhir juga ada yang namanya memastikan komunikasi terbuka dengan audiens dan pemangku kepentingan. Tentunya pada strategi ini tentunya lebih menunjukkan bahwasannya suatu perusahaan itu harus lebih terbuka terhadap audiensnya, agar audiens juga bisa percaya kepada perusahaan itu sendiri. Nah, tahap yang berikutnya yaitu adalah controlling atau pengendalian, yang mana pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian. Seperti yang pertama yaitu monitoring kampanye, yang mana pada tahapan ini atau pada bagian ini terbagi juga dalam beberapa bagian, seperti menganalisis metrik media sosial melalui engagement dari rate, views, dan share yang diberikan audiens kepada suatu produk perusahaan itu sendiri. Dan kemudian ada juga yang namanya mengukur sentimen publik menggunakan alat analisis media yang telah disediakan. Nah, kemudian juga ada yang namanya memantau efektivitas strategi media melalui laporan public relation. Nah, pada laporan public relation itu sendiri yang akan nantinya dianalisis dan kemudian dijadikan suatu strategi dalam suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang berikutnya ada juga yang namanya evaluasi lebih lanjut. Nah, pada bagian ini tentunya perusahaan akan melakukan survei kepuasan audiens terhadap kampanye, dan kemudian ada juga yang namanya menganalisis apakah kampanye meningkatkan loyalitas konsumen atau tidak. Jika hasilnya memuaskan, tentunya pada evaluasi kali ini juga akan menguntungkan kepada perusahaan itu sendiri. Dan yang berikutnya yaitu mengevaluasi apakah kampanye meningkatkan penjualan produk terkait. Kemudian pada tahap evaluasi hasil kampanye, di mana perusahaan All Night mencatat peningkatan signifikan keterlibatan audiens dengan lebih dari 50 juta views dalam minggu pertama peluncuran video kampanye. Hal ini menunjukkan bahwasannya audiens mengalami kepuasan dan memiliki ketertarikan dengan produk dari perusahaan All Night itu sendiri, karena tingkat peningkatan views yang sangat tinggi tentunya hal tersebut menunjukkan bahwasannya produk yang diluncurkan sesuai dengan audiens yang dituju. Dan yang kemudian perusahaan All Night juga mengalami kenaikan 10% dalam penjualan online selama periode kampanye, menunjukkan efektivitas pesan motivasional yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan All Night mengalami peningkatan yang signifikan melalui dari konten dan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan All Night itu sendiri. Nah, tahap berikutnya yaitu analisis SWOT kampanye, yang mana pada analisis ini adanya kelebihan internal, kelebihan eksternal, kekurangan internal dan kekurangan eksternal. Nah, yang pada poin pertama yaitu
kelebihan internal. Pada tahap ini atau bagian ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya seperti brand yang kuat dengan loyalitas yang tinggi, serta kolaborasi dengan atlet ternama yang meningkatkan kredibilitas, serta produksi konten yang berkualitas tinggi dengan storytelling yang emosional. Dan pada kelebihan eksternal itu sendiri, yaitu terbagi dalam beberapa bagian juga, seperti tren digital marketing yang terus berkembang, konsumen lebih tertarik pada merek yang memiliki dampak sosial positif, dan peningkatan minat olahraga dan kebugaran selama pandemi yang tentunya mendukung perusahaan ini dalam memajukan proyeknya atau produknya itu sendiri. Setelah tahap kelebihan pada analisis kampanye, ada juga tahap kekurangan analisis kampanye itu sendiri, itu seperti kekurangan eksternal maupun kekurangan internal. Nah, pada tahap kekurangan internal, yaitu seperti halnya ketergantungan pada figur atlet yang mungkin saja terkena skandal, dan juga bisa saja kampanye lebih fokus pada digital sehingga kurang menjangkau konsumen melalui offline. Nah, kalau kekurangan melalui eksternal, itu seperti halnya persaingan ketat dengan merek lain yang tentunya juga memiliki audiens yang tinggi, seperti halnya Adidas dan Puma. Dan kemudian ada juga kekurangan eksternal seperti resiko blacklist dari audiens yang mungkin merasa tidak terwakili dalam kampanye itu sendiri. Dan itu saja mungkin beberapa analisis SWOT dari kampanye perusahaan All Night. Yang terakhir, tahap kesimpulan pada kampanye You Can Stop Us dari perusahaan All Night bertujuan meningkatkan kesadaran merek, menjangkau audiens luas, dan mendorong penjualan melalui strategi digital dan kolaborasi dengan atlet terkenal dengan perencanaan yang matang, tim kreatif, serta pemantauan ketat. Kampanye ini sukses meningkatkan keterlibatan dan penjualan meski menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada figur atlet dan persaingan yang ketat. Untuk itu, saya harap teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya dan bisa lebih memahami terkait apa itu perusahaan All Night dan apa-apa saja produk maupun brand yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Untuk itu, saya pamit undur diri. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.